Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Bapak Andika Tias Nugraha. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester metodologi penelitian dan perkenalkan nama saya Devi Adina Sipayung dengan NIM 1181 90030 dari kelas RB. Yang pertama, bab pendahuluan. Kenapa saya memilih topik ini? PDAM X Pematang Siantar itu merupakan suatu perusahaan air minum yang satu-satunya yang berada di daerah Pematang Siantar. Jadi untuk mengetahui bagaimana tingkat kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, maka di sini saya melakukan penelitian dengan topik kualitas jasa, dan mengingat ketersediaan studi literatur dan kesediaan data-data yang mudah didapatkan, maka saya memilih kualitas jasa sebagai topik saya. Yang mana kualitas jasa pelayanan itu merupakan salah satu topik yang membahas tentang bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi tertentu. Selanjutnya, urgensi penelitian. Yang pertama itu, di sini saya membuat dua urgensi penelitian. Yang pertama, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan air bersih, khususnya pada PDAMX Kota Pematang Siantar. Yang kedua, Pematang Siantar perlu memberikan pelayanan yang baik dan merata kepada setiap pelanggan air minum. Jadi dari kedua urgensi tersebut, oleh karena itu saya melakukan penelitian tentang TA di PDAM X Pematang Siantar untuk mengetahui bagaimana kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Komponen-komponen yang ada di dalam penelitian saya, yang pertama, penelitian dilakukan di kantor pusat perusahaan daerah air minum PDAMX Pematang Siantar yang berletak di Sumatera Utara. Selanjutnya, data yang saya peroleh dan gunakan diperoleh dari hasil kuesioner yang saya sebarkan kepada beberapa responden yang merupakan pelanggan air minum. Yang ketiga, untuk metode yang dilakukan itu saya menggunakan metode service quality, dan data yang sudah saya peroleh nanti akan saya olah menggunakan software SPSS. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada tujuan yang harus dicapai. Di sini saya membuat 3 tujuan yang harus saya capai dalam penelitian ini. Yang pertama, mengetahui kualitas pelayanan PDAMX yang ditinjau dari 5 dimensi. Yang pertama itu tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Kemudian yang kedua, nantinya saya akan mengetahui seberapa besar gap atau selisih antara gap 5 atau kesenjangan antara pelayanan yang didapatkan dengan pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan PDAMX Pematang Siantar. Kemudian tujuan yang ketiga, mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan yang diberikan oleh PDAMX Pematang Siantar. Dalam melakukan penelitian ini, tentu ada manfaat yang diperoleh dari baik itu dari instansi, baik itu dari kampus, baik itu untuk penulis. Untuk perusahaan sendiri, manfaatnya yaitu hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu memberikan masukan dan manfaat bagi PDAMX dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendapatkan kepuasan. Sedangkan untuk institusi atau kampus, hasil penelitian ini diharapkan dapat dilakukan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang hendak mengambil tema mengenai kualitas jasa pelayanan. Sedangkan untuk penulis sendiri, penelitian ini akan dapat digunakan sebagai bahan untuk menerapkan teori-teori yang penulis terima selama melaksanakan perkuliahan. Dalam melakukan penelitian ini tentu ada batas penelitian yang berguna untuk membatasi penelitian ini agar tidak melebar kemana-mana. Yang pertama, penelitian dilakukan di kantor pusat perusahaan daerah air minum X Pematang Siantar, Sumatera Utara. Yang kedua, data yang diperoleh dalam penelitian ini dan digunakan berasal dari hasil kuesioner yang disebar kepada beberapa responden.
yang mana responden tersebut merupakan pelanggan air minum. Yang ketiga, untuk metode yang dilakukan menggunakan metode service quality, dan untuk hasil dari kuesioner tersebut nantinya akan diolah menggunakan software SPSS. Nah, ini adalah batasan penelitian untuk penelitian yang akan saya lakukan nanti. Selanjutnya, bab kajian pustaka. Untuk latar belakang objek penelitian, perusahaan daerah air minum merupakan salah satu perusahaan milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah. PDAM sendiri bergerak dalam bidang pendistribusian air bersih bagi masyarakat umum. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengelolaan air bersih yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial. Nah, PDAM ini tentu salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan pemberian pendistribusian air bersih. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan, tentu pelanggan akan ada penilaian tersendiri. Oleh karena itu, perusahaan daerah air minum akan meningkatkan kualitas pelayanannya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan agar pelanggan puas terhadap pelayanan yang mereka berikan. Dalam kualitas pelayanan ditentukan melalui dimensi-dimensi. Menurut Parasuraman Leonard L. Berry pada tahun 1999, ada 5 dimensi untuk mengukur kualitas jasa perusahaan. Yang pertama itu reliability. Reliability itu merupakan bagaimana kereliabilitas dari pelayanan tersebut. Kalau responsif, yang kedua bagaimana respon dari si pelayan atau instansi terhadap si pelanggan. Assurance, apakah pelanggan tersebut ada jaminan terhadap pelayanan. Yang keempat ada empati, dan yang kelima itu tangible. Tangible itu bukti fisik yang dilihat oleh konsumen, seperti contohnya kayak gedung, penampilan karyawan, dan lain-lain. Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama itu analisis kualitas jasa layanan dan pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah pada PT Pegadaian Cabang Teling. Jurnal ini ditulis oleh Valdo J. Umboh, Sylvia L. Mandey pada tahun 2014. Dalam penelitiannya, mereka menggunakan metode pengukuran uji validitas, uji reliabilitas, yang mana pengujian ini dilakukan untuk menguji valid atau reliabelnya suatu kuesionernya. Kemudian ada teknik analisa data untuk menganalisis data-data yang sudah diperoleh, dan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Untuk melakukan pengukuran tersebut, mereka dibantu dengan SPSS versi 10. Nah, dari penelitian mereka dengan menggunakan metode pengukuran tadi, mereka menemukan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah, sehingga manajemen perusahaan sebaiknya memperhatikan daya tanggap untuk dapat ditingkatkan nilainya. Kemudian untuk kajian yang kedua yaitu peningkatan kualitas jasa pelayanan dengan menggunakan Servqual dan Quality Function Development atau QFD. Nah, jurnal ini ditulis oleh Novi Erni atau Ibhoff Kumala Sriwana Debbie Karisa pada tahun 2013. Dalam melakukan penelitian ini, mereka menggunakan metode pengukuran Servqual, yang mana Servqual ini nantinya digunakan untuk menemukan atribut-atribut yang diperlukan dalam penyebaran kuesioner. Kemudian pengukuran IPA, yang mana IPA nanti akan dibagi menjadi diagram kartesius menjadi 4 kuadran, maka di situ nanti akan diketahui atribut-atribut mana yang akan menjadi prioritas. Kemudian QFD untuk membuat model dari kualitas tersebut. Untuk software pembantunya, peneliti tersebut menggunakan SPSS versi 18. Nah, dari penelitian yang mereka lakukan, hasil yang ditemukan yaitu konsumen merasa cukup puas atas layanan kualitas jasa di Plaza Toyota. Kemudian jurnal yang ketiga
yaitu analisis logistik service quality untuk meningkatkan kualitas layanan jasa pengiriman JNE Express. Jurnal ini ditulis oleh Zainal Fanani R, Nia Budi Puspitasari, Aris Susanti, Anggita Realiza Andini, Rani Rumita, dan jurnal ini ditulis pada tahun 2020. Dalam jurnal ini, mereka melakukan metode pengukuran menggunakan AHP, Logistik Serval, dengan menggunakan alat bantu software Expert Choice versi 11. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kinerja pelayanan JNE Express dianggap cukup memberikan kepuasan bagi pelanggannya. Kemudian, kajian sebelumnya tentang analisis kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan laboratorium jaringan menggunakan pendekatan Importance Performance Analysis atau yang sering kita sebut dengan IPA. Jurnal ini ditulis oleh Syukri pada tahun 2018. Untuk metode pengukurannya dilakukan dengan metode IPA, yang mana nanti metode ini akan diketahui atribut mana yang akan menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Kemudian analisis data berupa uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut sudah valid dan reliable sehingga dapat disebar kepada target-target untuk pengisian kuesioner. Kemudian data tersebut akan diolah menggunakan software SPSS versi 17. Untuk hasil dari penelitian mereka menemukan bahwa mahasiswa merasa puas terhadap pelayanan laboratorium jaringan teknik elektronika Fakultas Teknik UNP. Kemudian untuk kajian sebelumnya mengenai analisis pelayanan jasa pada perusahaan daerah air minum atau PDAM DKI Jakarta dengan menggunakan metode ServQual. Jurnal ini ditulis oleh Vita Asri Nurwulan, Ari Desrianti, dan Lisye Fitria pada tahun 2014. Dalam melakukan penelitian ini, mereka menggunakan metode pengukuran, metode ServQual, dan uji validitas serta uji reliabilitas. Dan uji validitas dan uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji apakah kuesioner tersebut sudah valid atau belum dan sudah reliability atau belum. Untuk metode ServQual, mereka di sini digunakan untuk mengetahui bagaimana gap antara persepsi dengan ekspektasi dari pelanggan tersebut terhadap pelayanan dari PDAM DKI Jakarta. Nah, dari penelitian tersebut, maka mereka menemukan hasil yang mana hasil penelitian dan pengolahan data dari GAP 5 diperoleh bahwa 11 variabel yang bernilai negatif dan terdapat beberapa usulan perbaikan. Jadi dari variabel yang bernilai negatif itu penulis memberikan usulan-usulan. Untuk kelebihan penelitiannya, dengan adanya penelitian terdahulu yang meneliti tentang kualitas pelayanan, maka bisa diketahui tingkat kepuasan pelanggan dari pelayanan yang diberikan sehingga memacu penulis untuk meneliti dan mencari solusi yang lebih original. Selanjutnya, bab metodologi. Untuk instrumen penelitian di sini saya menggunakan instrumen kuesioner, yang mana kuesioner ini akan diberikan kepada pelanggan dengan menggunakan skala Likert 5 pilihan. Yang pertama sangat tidak cukup, yang kedua sudah cukup, yang ketiga cukup, keempat sangat cukup, dan yang kelima itu sangat cukup. Untuk metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Jadi nanti sebelum melakukan penelitian, saya akan mencari referensi-referensi dari jurnal mengenai kuesioner tentang kualitas pelayanan yang dilakukan di PDAMX, dan kemudian saya akan menyusun lalu menyebarkan kuesioner kepada pelanggan sebagai target sasaran untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. Untuk metode pengolahan datanya, saya pertama menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, yang mana ujian ini dilakukan untuk menguji valid atau tidaknya kuesioner yang sudah saya buat. Kemudian perhitungan bobot tingkat kepentingan menggunakan gap, lalu perhitungan selisih persepsi dan ekspektasi pelanggan. Untuk tools yang digunakan dalam pengolahan data ini, saya menggunakan tools SPSS versi 16. Untuk alur proses pelaksanaan dalam penelitian ini, yang pertama, saat penelitian sudah dimulai, maka dibuat permasalahan dan tujuan penelitian. Kemudian, pelajar serta studi pustaka, lalu mempersiapkan bagaimana alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Untuk pengambilan datanya, di sini ada 3, yaitu yang pertama penentuan variabel keputusan, yang kedua pemilihan responden dengan menggunakan random sampling, yang ketiga pembagian kuesioner dengan dimensi ServQual.
Selanjutnya analisis data dan pembahasan. Lalu dari data yang sudah dianalisis maka akan diolah. Yang pertama pengujian kuesioner menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kemudian perhitungan tingkat kepentingan, lalu analisis persepsi pelanggan. Selanjutnya kesimpulan saran lalu validasi. Metode survei, lalu pengumpulan data, yang mana diperlukan penentuan variabel keputusan, pemilihan responden dengan menggunakan random sampling, lalu pembuatan kuesioner dengan menggunakan dimensi Sepqua. Selanjutnya kuesioner dibagikan untuk analisis data, terdiri dari pengujian kuesioner, perhitungan tingkat kepentingan, dan analisis persepsi pekerja. Sekian presentasi dari ujian akhir semester metodologi penelitian saya. Jika ada kesalahan kata dalam melakukan presentasi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.